Halo Pak Kris. Baru makan siang, Pak. Pak Kris. Kayaknya nggak ada. Dedek langsung. Halo, halo. Halo, halo. Yes. Soalnya enggak ada. Enggak ada gitu kan? Atau dari sana yang belum? Belum kayaknya. Yalah, dah kau bangun dulu, kau baring. Sampai nanti bapak perlu lagi. Minta lo. Itu baru selesai barang itu. Oh, halo. Halo Pak, halo. Ah, sip. Dengarannya. Saya enggak ke kampus, kurang enak badan tadi. Nggak apa-apa Pak, itu enaknya pakai teknologi nih. Itu dia, habis Pak ini Kris. habis makan, nanti makan obat. Pak. Agak ini Pak apa? Agak demam gitu. Waduh hai. Enggak tahu lah. Sehatnya itu Pak. Itulah, sekarang ini kan enggak boleh sakit. Nah itulah. Takut kita sakit. Mana budak yang mau ujian tuh?
Ini nggak tahu, belum masuk dia. Tadi kulihat dah ada dia nongol. Oh iya kak Pak? Tapi belum di-admit. Oh, sorry Pak. Pak, kemarin tuh saya sudah follow up rencana seminar nasional itu ke BEM. Dan mereka setuju, Pak. Nah, nanti mereka yang akan follow up ke Wakil 3, saya berharap sih Wakil 3 itu lanjutkan ke ketua gitu, biar karena pasti soal bicara honor kan, Pak. Nggak mungkin contoh Ya. honor kan. Nah, itu. Ya, ketua sih dari awal udah saya ajak diskusi mengenai ini. Iya, Pak. Respon beliau gimana, Pak? Sangat positif. Wah, itu dia. Berarti sangat positif dia. Jadi, aku bilang ini momentum bagus, Pak, karena dari sisi pembiayaan tentu lebih murah daripada seminar umumnya. Iya. Dan itu diakui kan, publikasi akan bagus. Dia mendukung positif dia. Dan diakui kan? Diakui. Walaupun contohnya kita melakukan seminar virtual kayak gini. Jadi rencana saya mungkin kita coba dulu yang pertama, sukses kita lanjut lagi. Iya. Tadi muncul lagi budak tuh, mana dia? Nah itu dia. Saya ini sambil minum air yang panas. Idenya dari mahasiswa S2 tuh. Iya, kemarin saya sampaikan ke mereka, nanti teman-teman S2 bisa bantu apa gitu. Tapi yang penting menjadi kerja-kerja mahasiswa, saya bilang. Betul. Saya bilang ke mereka dari sisi biaya, enggak usah kalian pikirkan. Karena ini kan gawainya kampus. Yang penting kalian tuh istilahnya tuh di organizing-nya lah, saya bilang. Karena kan sebuah seminar tanpa dihadiri orang kan malu kita, saya bilang. Iyalah. Soal promosinya nanti bagaimana gitu kan, Pak? Nah, itu dia. Bagusnya sih kalau bisa ada satu yang cukup dikenal. Nah, itu tuh. Admit. Ini keluar lagi dia. Yang dikenal maksudnya gimana, Bapak? Tokoh nasional yang cukup dikenal satu misalnya. Profesor lah. Itu dia, cari yang profesor kah, apa gitu. Pastor William Chang menurut saya cukup lah, Pak ya. Atau? Pastor William Chang cukup. Itulah. Cukup menjual lah Pastor William Chang tuh. Iya, di mana-mana. Apalagi dah profesor kan. Saya ingin mengikuti jejak beliau, Lai. Ayolah, Pak. Dia kan dari lektor, dari 3D. Langsung lompat kan? Langsung lompat. Bisa. Itu. Ayolah, Pak. Ah, itu dia. Tadi dah muncul lagi budak tuh. Itu dah hilang lagi dia. Ah, tuh. Muncul lagi, udah muncul. Muncul tadi tuh. Aduh, kenapa dia? Ngapa dia minta ke saya yang admit, kan Anda yang admit kan? Saya buat Bapak co-hostnya, Pak. Oh gitu. Ya, jadi co-host itu bisa admit juga. Oh gitu. Bisa karena dia muncul. Iya, bisa mematikan, bisa langsung juga presentasi tanpa dikasih izin gitu, Pak. Tuh, barusan saya admit. Iya, Pak. Nanti aku diajari juga untuk membuat co-host segala macam. Karena kalau kita webinar itu kita harus ada yang co-host. Iya. Halo, Emelinda. Pak. Apa kabarmu? Baik, Pak. Sehat ya? Posisi di mana nih? Di Putus Ibau, Pak. Putus Ibau. Wow, Putus Ibau. Aman nggak sinyal tuh? Ada, Pak. Aman. Aman ya? Di dalam kota ya? Iya, Pak. Oh, syukurlah. Baguslah kalau gitu. Pak Martinus ini nyusul nanti katanya, Pak. Oh gitu. Ya, karena mau verifikasi anaknya yang mau daftar apa gitu. Ya. Kita support lah, enggak apa-apa lah. Iya. Kita mulai dulu lah. Kita mulai aja ya? Mulai aja. Penguji 2 ini siapa dia? Penguji kedua, Pak. Todi, Pak. Todi tinggal di Gedor ya, di sebelah tuh. Saya di rumah, Pak. Oh, di rumah. Sama-sama di rumah kita dua nih. Iya, di kampus itu sinyal putus-putus. Kemarin sinyal bermasalah di kampus, Pak. Saya di rumah pun sinyal agak lelet juga nih. Oh iya kok. Malum lagi tuh, di belakang budak-budak ramai tuh.
Siapa Heni Maheswari itu? Anu kah? Ini Pak. Itu. Tukang kemarin. ketik anu kah? Jadi anu kah? Sekretaris kah? Heni di mana posisinya? Enggak ada suara kau. Di-unmute dulu, di-unmute. Di warung, Pak. Soalnya di rumah. Warung tuh macam-macam. Di kota mana? Masih di Pontianak sih, Pak. Soalnya di rumah, Pak, sinyal putus-putus, Pak. Oh iyalah. Saya pikir kamu di warung gendong. Kira kamu di Segedong ke? Oh, enggak, Pak. Di daerah Parit Baru pastinya, Pak. Ya, karena si Betty ada di Putusibau sana. Saya ini, Pak, usaha, Pak. Kasihan dia, Bapak. Kalau enggak, saya bukan apa, Pak. Saya ini lagi pusing kepala, Pak, sebenarnya, Pak. Kau pusing kepala. Iyalah, enggak boleh Pak. dibiarkan pusing tuh, ya. Betty. Kok bisa itu? Biar ada penyemangat, Pak. Ya. Nah, kamu presentasi pakai gimana nih presentasi kamu nih? HP, Pak. Pakai HP, lalu berarti Bapak yang putar ya? Iya, Pak. Berarti Bro Simbolon yang yang kirim materinya. Siap, Pak. Itu mana diketuk si Pak Todi itu? Belum nongol dia. Di Japri ya dulu dia. Sudah oke katanya, Pak, sudah oke. Sudah oke. Mungkin on the way. Mana dia? Ya, sip. Atau kita mulai aja dulu, Pak, ya. Bapak nanti masuk, nanti Todi nyusul gitu, Pak, ya? Boleh. Saya kira boleh. Tapi Todi nanti tidak mendengarkan penjelasannya gimana nih? Nah, itu dia. Biasanya bahasa saya itu kan cukup penting bagi dia. Nah, itu. Padahal salah satu penilaian itu kan penyampaian materi, kan? Digedor ya dulu dia di telepon Japri ya, ditelepon ya. Coba, Pak, saya coba, Pak. Masuk, Bro. Masuk. Apa? Sekalian lah, masuk aja biar kita mulai. Ya, masuk aja dulu ya. Tuh, udah muncul dia. Udah di-admit kah? Apa, Todi? Dia kayak yang muncul tadi itu. Bukan, Pak, si Olivia itu. Oh, Olivia. Olive. Namanya ini Friska Oliva. Oh, itu. Friska Oliva aja, Pak. Oh, yang kau tulis itu Friska Oliva Olive. Mantap kali namanya. Boleh, lanjut aja. Lanjut siapa ya? Boleh, silakan. Betty. Iya, Pak. Kamu Bapak buat sebagai co-host, silahkan kalau mau rekam silahkan terserah ya. Iya, Pak. Masuk dia, Pak Todi. Oke, siap. Oke. Gitu dia. Senang aku dengar suaramu tuh. Namanya. Terima kasih Pak Kris. Saya di rumah hari ini, berkeringat, kurang enak badan. Dah, lanjut. Oh, mengganggu. Oke. Oke, yang kami hormati Pak Kris, Pak Dr. Christianus
MSI, dan juga sebagai pembimbing 1, dan juga Bapak Metodis Tribrata Role, Esfil MPD. Pak Martinus menyusul sebagai pembimbing kedua. Sebelum kita mulai rapat kita ini, saya perlu menyampaikan jalannya seminar ini. Yang pertama, 2 pembukaan dari Olive. Bisa Olive ya? Friska Olive bisa 2 pembukaan ya, Dek? Friska Olive. Ya Pak, bisa. Oke, puji Tuhan. Ya. Ya, pembukaan nanti ya. Baru kemudian setelah 2 pembukaan, penyampaian dari yang seminar. Jadi 7-10 menit deh ya. Setelah itu nanti langsung kita berikan kesempatan kepada pembahas pertama dan kedua. Lalu setelah itu diskusi dan sidang diskors sebentar. Dan juga Pak Martin sudah datang. Selamat datang Pak Martin. Selamat datang Pak Martin. Selamat datang Bapak. Lalu nanti skor selalu pengumuman dan 2 penutup. Oke, atas nama lembaga, seminar proposal hari ini atas nama Emelinda Betty Ipir, kita buka. Oke. Silakan Friska pimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, sebelum kita memulai seminar pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu untuk saudari kami Betty. Lindungilah dan sertailah dia dalam melaksanakan seminar proposal supaya berjalan dengan lancar. Hanya ini yang kami sampaikan ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Friska. Sekarang waktu dan kesempatan kami berikan kepada saudari Emelinda Betty Ipir untuk menyampaikan poin-poin presentasinya. Silakan, Dek. Baik, Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Deskriptif terhadap Peranan Orang Muda Katolik dalam Doa Lingkungan di Stasi Santa Maria Baweng, Paroki Santo Petrus dan Paulus Mempawah Hulu, Keuskupan Agung Pontianak. Makna dan definisi peranan. Kata peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2009 halaman 371 mempunyai arti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang tertentu dalam terjadinya hal atau peristiwa serta mencangkup tindakan atau perilaku seseorang. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Sujono Sukamto tahun 1982 halaman 238 adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Selanjutnya, usia orang muda Katolik. Dalam buku Sahabat Seperziarahan, orang muda Katolik adalah orang yang telah dibaptis, belum menikah, beragama Katolik, beriman kepada Allah Bapa, serta berusia antara 13 sampai 35 tahun. Terdapat dalam buku Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2014 halaman 17. Peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan. Peranan yang dapat diambil orang muda Katolik yaitu hadir dan aktif dalam kegiatan doa lingkungan, memberikan sumbangan dalam bentuk ide maupun tenaga untuk menumbuh kembangkan doa lingkungan, serta menjadi petugas dalam doa lingkungan, yakni sebagai pemimpin ibadat, pemimpin lagu, lektor, dan pembaca doa umat. Selanjutnya, beberapa masalah orang muda Katolik, yakni yang pertama, adanya kesibukan orang muda, sikap acuh tak acuh terhadap perkembangan gereja,
pergaulan, individualisme, modernisasi, hubungan asmara, pekerjaan, kurang percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang, serta lemahnya pendampingan iman terhadap orang muda Katolik. Yang kedua, orang muda Katolik kurang diberikan peran dalam tugas melayani sesama umat dan tidak ada kegiatan pembinaan kepada orang muda Katolik tersebut. Yang ketiga, orang muda Katolik juga masih sering dianggap belum tahu apa-apa. Selanjutnya, bagaimana upaya agar orang muda Katolik dapat berperan dalam doa lingkungan? Sesama umat diharapkan mampu memberikan dorongan supaya dapat saling memajukan imannya. Iman tumbuh berasal dari dalam diri orang muda Katolik tersebut, maupun dari umat lainnya, seperti dari wanita Katolik, bapak-bapak Katolik, bisa juga dari anak minggu gembira. Selanjutnya, mengapa melalui doa bersama atau doa lingkungan? Sue Mayfield tahun 2013 halaman 72 menyatakan bahwa doa tidak hanya baik dilakukan secara sendiri, tapi juga secara bersama. Tujuannya yaitu yang pertama, antar umat saling membantu, kerjasama, dan saling peduli. Yang kedua, untuk berbagi doa satu dengan yang lain. Yang ketiga, berbagi cerita tentang masalah, juga bergabung dalam doa supaya mendapatkan dukungan dan semangat dari umat lainnya. Menurut Suharyo, tahun 2012, halaman 53, manfaat doa lingkungan bagi umat Katolik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan umat pentingnya doa dan kebersamaan dalam hidup, mempersatukan umat supaya semakin dekat dengan Allah, menumbuh kembangkan iman sesama umat dalam kebersamaan di lingkungannya, dan membuat umat tetap saling membantu, bekerja sama, dan memberi semangat di lingkungan. Definisi operasional. Orang muda Katolik sebagai variabel A mempengaruhi doa lingkungan sebagai variabel B. Menurut Budiarto tahun 2009, halaman 14, iman orang muda Katolik berbeda dengan iman orang muda lainnya. Orang muda Katolik beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan gereja Katolik. Inspirasi bagi orang muda Katolik adalah proses pertumbuhan hidup dalam iman Katolik. Doa lingkungan adalah doa yang dilakukan oleh sekelompok umat di dalam satu rumah umat dengan adanya tujuan yang sama dan ingin dicapai secara bersama-sama. Bahwa orang muda Katolik memiliki potensi yang besar dalam perkembangan gereja sehingga dapat mempengaruhi kegiatan doa lingkungan untuk menjadi lebih baik. Metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian, deskriptif kualitatif. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Yang ketiga, data dan sumber data. Datanya hasil observasi dan hasil wawancara. Sedangkan sumber datanya, Ketua Umat Stasi Santa Maria Baweng, Ketua OMK Stasi Santa Maria Baweng, dan orang muda Katolik Stasi Santa Maria Baweng. 4. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, teknik wawancara, dan teknik observasi, sedangkan alat pengumpulan data, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Yang kelima, teknik menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi sumber. Yang keenam, teknik analisis data. Yang ketujuh, lokasi penelitian, Stasi Santa Maria Baweng. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, kajian pustaka. Bab ketiga, latar belakang. Bab keempat, pembahasan dan hasil. Bab kelima, penutup. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Emiliana Betty sudah menyampaikan presentasinya secara singkat, ringkas gitu ya. Sekarang tiba saatnya kita memberikan kesempatan dan waktu kepada para penguji kita. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Kris sebagai penguji pertama. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Subandri. Selamat siang Pak Martinus. Selamat siang. Selamat siang Pak Todi. Siang Pak. Emilinda di Putusibau, sehat-sehat selalu. Siapa lagi satu yang hadir tadi itu yang Ini ya. Olive. Itu pertama saya sapa kita semua dulu. Berikutnya saya ingin memberi masukan-masukan terhadap proposal Betty ini.
Secara umum saya ingin mengatakan proposal ini bagus. Bahasa Indonesianya cukup bagus. Tidak terlalu banyak kata yang salah tulis. Ya. Yang ditulis juga bisa dipahami. Itu komentar pertama. Namun sebagaimana biasanya memang dalam sebuah proposal perlu mendapat penjelasan atau tambahan penjelasan agar apa yang akan diteliti ini nantinya betul-betul baik sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Berikutnya kita mulai bedah satu-satu ya, Emelinda. Kamu di situ ada kertas, ada pen juga kah? Ya, Pak. Ada ya, nah itu. Pertama saya ingin menyoroti judul. Saya ingin agar kata deskriptif itu tidak perlu dimunculkan di judul. Karena sudah barang tentu yang namanya uraian itu ya deskriptif. Jadi tidak perlu lagi lah dibilang-bilang gitulah. Ya, jadi kalau mau dipertahankan kata analisis, maka judulnya menjadi analisis peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan bla 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 bla. Hanya memang jika menggunakan kata analisis, konsekuensinya ini di metodologi. Karena kata analisis itu cenderung berbau kuantitatif. Jadi di situ mesti ada hitungan-hitungan gitu. Mesti ada sesuatu yang dibandingkankah, sesuatu yang dilihat dari sisi angka-angka gitu. Ya. Namun judul ini bagus. Ya, artinya bisa terus nantinya, ya. Tapi nanti kita lihat dalam pembahasan kita lebih lanjut karena penguji kedua siapa, Pak Todi ya? Todi. Ya. Pak Todi ya, Pak Todi udah menunggu dah beliau nih. Tinggal nanti dia terekam aja si Emelinda nih. Itu dari sisi judul ya. Berikutnya latar belakang. Ya memang dari uraian yang ada ini agak cenderung isinya ini berbau-bau seperti kesimpulan atau sesuatu yang sudah ditemukan gitulah. Misalnya kalimat pertama itu coba orang muda Katolik sekarang lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohaninya. Nah, ini satu pernyataan yang sebetulnya didasarkan atas uraian sebelumnya, atas analisis itu. Jadi pernyataan ini sebetulnya lebih berbau kesimpulan gitu loh. Nah, di latar belakang itu akan lebih safety, akan lebih baik jika si Emelinda ya. Emelinda itu coba menguraikan keadaan orang muda Katolik di lokasi yang diteliti ini, di Baweng ini. Ya. Kamu ceritakan di dalam latar belakang itu jumlah mereka berapa, kegiatan mereka apa saja, adakah di sana jadwal doa lingkungan, lalu hal-hal berkenaan dengan kegiatan doa lingkungan yang ada di Baweng itu. Ya, kamu bertutur saja, kamu uraikan, ya. Dan tentu saja karena dia latar belakang, maka
harus dimunculkan bahwa itu adalah masalah. Sehingga cerita tentang OMK di Baweng itu cukup terasa bahwa ada masalah. Jadi kalimatnya negatif. Ini saran untuk Emelinda ya. Jadi misalnya jumlah OMK di Baweng itu menurut data misalnya di kantor desa atau di manalah 100 orang katakanlah begitu. Namun ketika mengikuti doa lingkungan, mereka yang hadir belasan orang saja. Nah, artinya Anda apa? Artinya Anda mempertanyakan kemana yang 80-an orang. Itu yang saya sebut sebagai negatif. Ya. Atau misalnya OMK di Baweng itu katakanlah tadi jumlahnya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Namun ketika ibadat doa lingkungan, selama kamu melakukan penelitian, orang yang memimpin doa lingkungan itu cuman itu saja orangnya. Apa masalahnya yang lain? Apakah yang lain tidak punya kemampuan atau bagaimana? Nah, itu yang disebut sebagai masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang berbeda dari keadaan yang seharusnya. Ya, Emelinda ya. Nah, jadi apa namanya, kebetulan Baweng ini saya cukup tahu. Saya ini orang menjalin juga. Cuman beda jalur. Ya. Oke, ini orang Putus Sibau meneliti di Baweng. Gimana ceritanya nih? Kemarin itu Pak, KBN di Penjalin. Oh gitu. Terus nanti pada masa pandemi COVID-19 nih, kamu pergi ke Baweng enggak atau bagaimana nanti? Pergi, Pak. Pergi, oke ya. Oke, saya percaya kamu akan pergi ke Baweng. Mungkin punya Siapa tahu lalu di sana ada tulang rusuk, saya enggak ngerti lah kan. Itu yang dia tulang rusuk Pak Kris. Hah? Bukan tulang rusuk, tulang paha. Tulang paha. Itu pertama, yang kedua ya mengenai latar belakang ya, Emelinda ya. Terus masalah penelitian, secara keseluruhan masalah penelitian itu sudah baik. Artinya sudah mencerminkan bahwa memang itu adalah masalah penelitian. Tinggal nanti sesuaikan dengan judul terbaru ya. Jadi kalau kata deskriptif nanti disepakati dibuang, maka di masalah penelitian kata deskriptif itu hilang juga ya. Misalnya menjadi bagaimana peranan orang muda Katolik bla 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 bla, kira-kira seperti itu. Terus 1, 2, 3-nya is oke. Namun saya ingin beri masukan untuk yang nomor 1. Di situ kan ditulis apa peranan. Saya ingin menjadi lebih operasional, terutama yang sudah terjadi di Baweng itu. Jadi saya ingin Emelinda itu menemukan apa saja peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan di Stasi Maria Baweng itu yang memang sudah mereka jalankan gitu. Artinya peranannya itu bukan hanya sebagai teori, tapi peranannya ini sudah dijalankan. Ya. Jadi makanya nanti ini ada kaitan dengan yang masukan keempat, landasan teori. Landasan teorimu ini terus terang saja saya ingin beri masukan untuk untuk yang terkait langsung dengan judulmu. Itu kan peranan orang muda Katolik ya? Ya, Pak. Halaman berapa? Halaman 6 ya? Ya. Halaman 6. Itu menurut saya terlalu simpel, terlalu sedikit. Kamu memasukkan peranan orang muda Katolik itu di dalam subjudul peranan. Mestinya peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan itu dia menjadi subjudul sendiri. Tidak di bawah subjudul peranan. Jadi dia dinaikkanlah itunya posisinya itu. Kalau di sini kan di halaman 6 ini kan landasan teori. 1 peranan. A makna peranan, B definisi peranan, C peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan. Nah, jadi dia menjadi sub-sub judul. Padahal yang kamu teliti itu
peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan? Bisa ditangkap enggak? Bisa, Pak. Emelinda, bisa ya? Bisa. Jadi apa namanya, itu dinaikkan posisinya itu. Lalu dan sebetulnya di dalam uraian yang pendek itu sudah mulai tergambar sebetulnya apa peranan orang muda Katolik itu. Misalnya, coba kamu baca bagian C itu, di bawah Cahyadi itu, Krishna Purna Cahyadi itu. Coba berdasarkan uraian di atas, coba kau baca. Berdasarkan uraian di atas, supaya orang muda Katolik semakin terlibat dalam kegiatan doa lingkungan, maka peranan yang dapat diambil orang muda Katolik yaitu hadir dan aktif dalam kegiatan doa lingkungan, memberikan sumbangan dalam bentuk ide maupun tenaga untuk menumbuh kembangkan doa lingkungan, serta menjalankan tugas seperti sebagai pemimpin ibadat, pemimpin lagu, lektor, dan pembaca doa umat. Baik. Jadi sebetulnya item-item yang barusan kamu baca itu, itulah sebetulnya yang kamu akan teliti. Jadi, kamu akan melihat peranan orang muda Katolik itu pertama dari sisi kehadiran mereka. Itu bicara jumlah orang, pasti. Dari sisi keaktifan mereka, itu bicara selain kehadiran juga bagaimana mereka ikut dalam berbagai kegiatan. Yang berikutnya, memberikan sumbangan bentuk ide. Berarti mereka mesti aktif dalam pertemuan dan mau ngomong. Karena ide itu, kalau tidak diomongkan, tidak bisa dinilai. Bagaimana saya tahu Emelinda punya ide kalau Emelinda diam ya? Nah, jadi mesti diomongkan gitu. Lalu maupun tenaga untuk menumbuh kembangkan doa lingkungan serta menjalankan tugas sebagai satu pemimpin umat. Jadi pemimpin ibadat. Jadi Emelinda harus ngecek tuh pemimpin ibadat dari OMK itu siapa saja mereka, lalu yang bertugas sebagai pemimpin lagu siapa saja, yang jadi lektor siapa saja, pembaca doa umat siapa saja. Item-item inilah sebetulnya yang kamu teliti. Ini kadang-kadang mahasiswa saya ingin ingatkan juga lah kepada Melinda, mungkin siapa tadi ada yang datang juga ya. Meneliti itu sebetulnya kita mengikuti teori yang dipakai. Jadi kalau teorinya mengatakan seperti ini, kita ikuti yang ada di teori seperti ini. Di checklist atau kita buat satu form, satu alat gitu untuk mencatat ini semua. Misalnya saya ini saya tulis nih, saya buat tabel-tabel kayak gini nih, ya. Nanti ini saya foto, saya kirim ke WA ke kamu. Ya, dibuat kayak gini nih nantinya tuh turunan daripada teori itu. Jelas dia. Jadi siapa pemimpin umat segala macam. Jadi meneliti itu tidak susah. Ya, meneliti itu tidak susah. Jadi kalau misalnya sudah sangat jelas apa yang kamu tulis, kamu akan mudah nanti menulis itu. Meneliti mudah, menulisnya mudah. Itu. Jadi intinya bahwa landasan teori nanti peranan orang muda Katolik itu tidak dijadikan sub-sub judul, tetapi dinaikkan menjadi sub-judul ya. Jadi di bawah G landasan teori itu nanti ada itu. Terus yang lainnya tinggal dicek saja masih diperlukan apa tidak. Ya, dicek saja bisa dipakai, bisa juga tidak. Bisa juga nanti dipakai untuk nanti memperkaya tulisan di bab 4. Berikutnya ke pedoman wawancara. Sudah barang tentu pedoman wawancara atau apapun, pedoman observasi, pedoman wawancara atau kuesioner, itu kan turunan dari landasan teori. Landasan teori dulu dioperasionalkan dalam bentuk tadi itu. Alat untuk meneliti itu, pedoman, macam-macam pedoman lah. Ya. Diambil dari landasan teori itu, jangan lari. Ya. Jika nanti ketika buat penelitian Anda menemukan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di landasan teori, itulah yang disebut sebagai temuanmu. Dalam arti bahwa kamu berjasa atau
berhasil menemukan sesuatu yang berbeda daripada teori itu. Nah, peneliti sukanya yang begitu itu. Ya, peneliti itu suka dengan sesuatu yang aneh-aneh. Jadi dia tidak suka dengan sesuatu yang sudah baku, sudah standar. Misalnya yang kau teliti ini, peranan OMK itu kan sudah dijelas tadi itu sebagai pertama hadir, kedua aktif, ketiga sebagai pemimpin ibadat, keempat pemimpin lagu, kelima lektor, berikutnya pembaca doa umat. Siapa tahu ada OMK itu di sana tukang ribut. Kerjanya orang lain ibadat, dia di belakang tukang ribut, tukang mukul anjing ke, entah apalah dia teriakan, atau dia macam-macam lah aktivitasnya. Temuan-temuan itu namanya temuan yang di luar teori. Kalau kamu mampu mengembangkan itu, disitulah sukanya seorang peneliti itu menemukan sesuatu yang lain daripada teori. Maka nanti teori nambah, teori itu nambah. Itu. Ya, Emelinda, Anis kan menguatkan metodologi penelitianmu dulu lah. Ya. Oke, terus di 5 daftar pustaka. Kamu kan bicara tentang OMK. Saya enggak tahu, mungkin maklum lah, saya ini udah mulai tua kali. Saya kok enggak menemukan judul buku yang betul-betul bicara tentang OMK ya. Di daftar pustakamu tuh. Lumayan banyak dari sisi jumlah, is oke lah itu, ya. Metodologi penelitian cukup banyak itu. Tapi yang betul-betul OMK, kalaupun ada Budiarto Teguh 2010, Formasi Dasar Orang Muda untuk para mahasiswa. Terus yang lainnya nggak ketemu saya. Ya, di halaman 24-25 itu nggak ketemu saya. Bahkan metodologi penelitian kamu banyak mengambil dari penulis-penulis orang yang beragama dari kampus-kampus Islam gitu. Kalau bisa sih kamu kurangilah, kan ada tulisan Pastor William Chang juga mengenai metodologi penelitian, dicari gitu. Nggak ada saya menemukan. Jadi tolong nanti baru ada 2 nih, Tang Dilinting Philip 2012 pembinaan generasi muda, tapi tidak menyentuh langsung orang muda Katolik. Ya, Melinda, nanti tolong cari ya. Dari saya itu kebetulan di sekitar rumah saya ini hujan mulai turun, jadi telinga saya mulai terganggu. Silakan saya kembalikan ke Pak Subandri. Terima kasih banyak Pak Kris. Masukannya luar biasa. Ada poin-poin yang mendasar itu mengenai judul dan juga mengenai latar belakang dan juga mengenai pertanyaan tentu masuk ke operasional dan juga daftar pustaka dan observasi. Nah mungkin sedikit klarifikasi Bapak. Kebetulan kemarin latar belakang itu saya arahkan MBT ini mulai dengan tesis pernyataan gitu Pak. Oh gitu. Makanya kalimat pertama itu pernyataan yang menjadi kalimat utama yang langsung kepada persoalan gitu Pak. Jadi dari situ kemudian saya minta dia memberikan bukti-bukti untuk mendukung pernyataan itu, baik dari OMK secara keseluruhan, orang muda secara keseluruhan, maupun di stasi bawang itu gitu Pak. Itu kira-kira bagaimana itu Pak ya? Oke, saya kira bisa saja dipakai lanjut ini. Oke Pak. Nanti tentu ditambah dengan beberapa kalimat sambung lain ya yang untuk menghubungkan Pak ya. Rasa sebagai kesimpulannya tidak terlalu terasa lah gitu. Ya oke. Oke lah ini oke. Itu Pak ya. Telinga saya kurang dengar ya karena hujan lebat betul nih. Aduh siap Pak siap. Oke. Langsung saja kita lanjut dengan masukan, arahan dan juga pertanyaan dari Bapak penguji kedua, Bapak Metodis Tribratarole, Esfil MPD. Silakan Bapak Todi. Oke, terima kasih Pak Bandri. Suara saya jelas sama ya? Pak Todi. Oke, baik. Yang pertama,
apresiasi setinggi-tingginya untuk Linda Betty Ipir yang dalam situasi ini pada akhirnya dapat melangsungkan seminar proposal penelitian dengan judul analisis deskriptif peranan orang muda Katolik dalam doa lingkungan, ya, di lokus tertentu. Baik, saya tidak mengupas banyak terkait di depan karena sudah secara jelas dibahas oleh pembahas satu. Pertama beberapa catatan saja ya, beberapa catatan saja. Yang pertama itu, Linda dengarkan saya ya? Iya Pak. Oke, baik. Yang pertama itu harap diperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditulis dalam proposal Anda, ya. Seperti di halaman 4 itu manfaat teoritis, harusnya teoretis, itu contoh ya. Lalu penulisan Katolik itu huruf K-nya huruf besar. Lalu di halaman 18 itu paragraf paling bawah itu, adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan. Itu hampir saya temui di semua proposal mahasiswa itu kata dikarenakan. Karena itu tidak mendapat imbuhan dan akhiran. Karena yang mendapatkan imbuhan dan akhiran itu cuma sebab, disebabkan ya gitu loh. Tapi nggak bisa dikarenakan gitu ya. Lalu di halaman 19, penulisan bahasa Inggris focus group discussion itu mungkin ditulis miring ya. Baik, itu beberapa temuan sih. Lalu yang kedua, Anda mungkin lebih teliti dalam pengetikan sehingga meminimalisir kesalahan pengetikan. Ya, contohnya seperti di daftar pustaka. Daftar pustaka, ini masih dengar saya ya? Masih Pak. Oke. Di daftar pustaka itu yang sumber pertama itu Jawa Barat, itu semua bentuk usaha penerbit itu dihilangkan. CV itu nggak boleh ada ya, langsung Jawa Barat jejak gitu loh. Nggak ada tulis tambah CV, tambah PT itu loh. Yang CV itu ada di halaman daftar pustaka halaman 1, lalu di halaman 25 itu ada CV Widya Karya yang Suharyo dan Anna Retnoningsi itu Kamus Besar KBBI. Nah itu CV dihapus, ya? Ya Pak. Lalu penulisan judul buku itu perhatikan preposisi di kedari itu kecil seperti di daftar pustaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harda Wiryana itu spiritualitas imam diosesan melayani gereja di itu huruf kecil D-nya itu. Oke ya? Ya Pak. Oke. Baik, saya akan tanyakan ini. Saya hanya mau tanya Anda sedikit. Apa yang Anda pahami? Ya Pak. Hilang suaranya. Dari latar belakang penulisan. Hilang suaranya. Ini apa dari latar belakang Anda? Suara Pak Todi hilang tadi Pak Todi. Suara Pak Todi hilang. Suara saya hilang nggak? Iya. Ya. Udah dengar? Jangan hilang kok. Udah dengar? Ulang. Baik. Yang ingin saya tanyakan, apa yang Anda pahami dari latar belakang Anda sehingga Anda pada akhirnya memilih judul ini? Saya pahami kalau saya lihat di daerah Baweng tuh Pak, OMK daerah Baweng tuh kurang berperan dalam doa lingkungan gitu Pak. Itu saja. Ya mereka lebih mementingkan kepentingan mereka masing-masing gitu Pak. Lalu? Lalu terus mereka kan tidak diajarkan gimana jadi OMK yang baik gitu, maksudnya
jadi OMK seharusnya ngikut segala kegiatan gereja, terus mereka tuh ya udah gitu Pak, cuek aja gitu terhadap perkembangan gerejanya, terhadap perkembangannya juga. Dalam latar belakangmu, poin-poin apa saja yang kamu tulis dalam latar belakangmu? Yang kamu tulis? Poin-poinnya tentang peran orang muda Katolik, terus tentang masalah mereka, terus tentang pendampingan terhadap mereka. Itu masalah mereka atau masalah Anda? Anda ingin meneliti karena Anda melihat ada masalah, kan? Iya, Pak. Atau masalah mereka? Masalah mereka, tuh lebih mementingkan mereka sendiri, Pak. Kenapa Anda ingin meneliti? Anda merasa tidak masalah dan mereka masalah atau sebaliknya? Saya ingin meneliti karena mereka bermasalah, Pak. Mereka bermasalah atau menurut Anda mereka masalah? Mereka bermasalah, terus menurut saya bermasalah, Pak. Oke. Baik. Gini, di latar belakang itu, di halaman 2, yang pada dasarnya manusia diciptakan, dapat meneruskan karya Roh Kudus, lalu melalui doa. Ya, ada lihat di halaman 2 ya. Nah, jadi mungkin harapan saya, mungkin bisa dibicarakan. Jadi, seperti apa yang disampaikan, jadilah adalah lebih baik di latar belakang itu, dimulai dari kondisi ideal. Jadi kondisi ideal menurut teori tertentu apa? Lalu seperti apa yang disampaikan Pak Kris tadi, lalu kamu ceritakan pemahamanmu atau ceritakan pengamatanmu tentang apa yang kamu lihat di sana. Lalu terakhir kamu korelasikan itu konsep dengan fakta di lapangan, makanya kamu tertarik untuk itu. Itu garis besarnya saja, ya? Ya, Pak. Oke, baik. Berkaitan dengan masalah penelitian tentang peranan orang muda. Apa peranan orang muda? Nggak ada masalahnya itu di situ hanya mungkin makna peranan, definisi peranan orang muda, mungkin di pengertian orang muda Katolik, bentar ya. Oh, itu nggak ada masalah. Di landasan teori nggak ada masalah, dibahas oleh Pak Kris. Saya ada metodologi. Ya. Kamu lihat metodologi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya mau lihat metodologi nih, karena menarik untuk definisi operasional, definisi konseptual dengan definisi operasional. Ini kamu tiba-tiba langsung definisi operasional ya. Saya nggak lihat definisi konseptualnya di mana, karena yang kamu isi di sini malah definisi operasional. Untuk saya kamu menulis tentang definisi konseptual yang kisi-kisi itu ya. Suara Pak Todi hilang. Suara saya hilang, Kak? Iya. Ya. Jangan sampai orangnya hilang. Jelas. Pak Bandri, lebih jelas, Kak? Yes. Ya, sudah mulai. Lebih cakep. Coba yang rame di situ, host tolong matikan yang lain dong. Sudah. Matikan yang lain aja dulu ya. Siap, sudah. Baik. Saya mau tanya, sebelum saya ke metodologi, ada satu yang lupa nih. Tentang manfaat. Apa yang mau kamu sumbangkan dari penelitian ini? Baik secara praktis maupun secara teoretis. Apa sumbangan yang ingin apa harapan yang ingin kamu sumbangkan dari penelitian ini? Harapannya supaya OMK itu begini, secara teoritis dulu. Secara teoritis apa? Secara praktis apa? Kalau secara
Secara teoritis tuh supaya OMK tersebut dapat tahu, dapat mengerti pengetahuan tentang memperbarui dirinya dan memperbarui gereja tersebut. Itu secara teoritis. Iya, Pak. Kalau secara praktisnya? Kalau secara praktisnya dia sadar akan perannya, Pak, dalam gereja. Dia sadar terus dia mau mengikuti gitu, Pak, contoh yang baik. Oke. Baik. Kita masuk ke metodologi, kamu buka halaman 18. Halaman 18 ya? Iya, Pak. Oke. Bentuk penelitian. Metode sebab itu kan sebenarnya jangan titik lalu sebab gitulah. Idealnya adalah bahwa itu intra kalimat bukan antar ya. Jadi lebih jelasnya gini, sebab metode ini lebih menekankan pada proses bukan hasil. Saya mau tanya ini, pernyataan ini nih, menekankan pada proses bukan hasil. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kamu memilah apa yang akan kamu amati, indikator apa yang akan kamu amati, dan indikator mana yang akan kamu wawancara? Indikator yang akan saya amati, bagaimana mereka mengikuti, bagaimana mereka menyumbangkan ide dan pikiran mereka, terus tenaga mereka. Terus kalau wawancara, misalnya mereka, misalnya kan tidak semuanya itu ikut semua gitu Pak dalam kegiatan tersebut. Terus saya lihat ada yang bermasalah, saya tanyakan kenapa kok tidak ikut gitu, penyebabnya kenapa gitu. Menurut saya, Pak. Coba kamu lihat definisi operasionalmu, variabel itu. Mana yang masuk dalam observasi, mana yang masuk dalam wawancara? Pak Lukas, kecil-kecil. Kamu lihat dulu nih. Di halaman 16 itu. Ya, Pak. Nah, kan kamu tulis tuh peranan orang muda Katolik, ketua umat, metode, observasi atau wawancara, metode, observasi atau wawancara, metode, observasi atau wawancara. Makanya saya bingung, inikah observasi atau wawancara kan? Kamu tulis metode, observasi atau wawancara kan? Iya, Pak. Makanya saya tanya, kamu pilih observasi itu indikator mana yang kamu pakai, lalu yang wawancara indikator mana yang kamu pakai? Pilih salah satu sesuai indikator atau kamu pakai dua-duanya atau bagaimana? Supaya kita bisa tahu metode kamu nanti di lapangan seperti apa, ada gambaran darimu. Saya pakai dua-duanya, Pak. Observasi dan wawancara. Karena begini, karena perlu tahu situasi sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris tadi itu bahwa sekarang situasi wabah. Saat mana kamu mau pakai observasi, saat mana kamu mau pakai wawancara? Kamu punya rencana sekarang, nanti rencana yang akan itu kamu turun penelitian itu, saat kapan kamu pakai untuk observasi? Saat mana kamu pakai untuk wawancara? Saya pakai observasi di saat mereka melakukan doa lingkungan. Kalau wawancara, doa lingkungan di situasi sekarang.
Ada Pak, cuman mereka doa lingkungan tuh untuk keluarganya gitu Pak, tertentu. Maksudnya apa, yang datang tuh misalnya doakan untuk anggota A, jadi keluarga yang A gitu yang datang Pak. Yang kamu mau observasi keluarga yang datang atau OMK? OMK yang ikut dalam kegiatan tersebut Pak. Karena memang saya agak ragu dengan keberhasilan penelitian ini karena situasi sekarang gitu loh. Apakah kamu punya informasi yang cukup akurat, informasi yang bisa dipercaya dari situasi atau lokasi kamu di sana bahwa doa lingkungan masih berjalan? Kemarin sih katanya masih berjalan Pak, dia kan yang penting mengikuti itu katanya apa, aturan pemerintah jaga jarak. Karena begini, perlu ada gambaran begini ya. Kamu udah tulis definisi operasional kan? Bagaimana kamu ukur peranan orang muda Katolik di sumber datanya ketua umat, ketua ini yang di peranan ini khusus kehadiran, keaktifan, sumbangan, tugas, pendampingan iman. Ini ada 2, 4, ada 5 indikator. Ya, di halaman 17 itu. Jadi pedoman observasi dan wawancara itu mengacu ke masalah yang kamu angkat di depan berdasarkan teori yang definisi konseptual tadi. Indikatornya itu turun di definisi operasional. Jadi mengacu ke situ. Nah, sekarang dalam situasi sekarang, apakah pengamatanmu bisa berjalan atau wawancaramu bisa efektif? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Gitu. Karena kalau tidak bisa mengamati, berarti indikator itu masuk dalam proses wawancara. Saya ingin kamu coba jelaskan planmu seperti apa. Bukan maksud saya bukan pakai misalkan, itu kan pengandaian. Yang saya harapkan adalah bahwa kamu ada informasi di sana seperti apa yang disampaikan Pak Kris di awal latar belakang tadi, bahwa ada fakta, ada teori, kamu turun penelitian, kamu korelasikan. Nah, sekarang faktanya di sana bagaimana? Ini jelaskan dulu. Yang kamu informasi dari sana. Di sana tuh doa lingkungan tuh masih doa apa saja yang masih jalan gitu loh. Lalu siapa saja yang bisa ikut. Lalu orang muda seberapa banyak. Bukan pakai misalnya kalau doa si keluarga A gitu. Untuk saya itu perlu kamu rencanakan. Silakan, Emelinda. Ya Pak, kemarin kan udah nelpon orang Baweng sana. Terus saya tanya gimana, katanya kan gimana PSBB sana. Bisa katanya datang aja asal bawa itu surat penelitian katanya. Kalau untuk doa lingkungan misalnya, maksudnya kalau untuk doa lingkungan, doa lingkungan itu dilakukan untuk keluarga yang bersangkutan tersebut, OMK yang termasuk dalam keluarga tersebut, gitu Pak. Kamu punya jadwalnya kah? Kalau jadwal doa lingkungan belum ada Pak. Maksud saya adalah kamu harus temukan jadwal itu. Jangan sampai kamu datang jadwalnya lagi nggak ada. Iya Pak. Kata mereka aku informasikan ya katanya Pak. Nah, jadi harus kamu pastikan supaya observasimu berjalan efektif dan efisien. Kamu harus pastikan jadwal dari ketua lingkungan. Contoh dari ini kan ada sumber informanmu kan, ya, seperti ketua stasi, ketua umat.
ketua OMK, nah itu kamu, atau ketua umat itu ya, ketua stasi, ketua umat dan sebagainya. Itu kamu tanyakan dulu jadwal mereka, lalu siapa yang terlibat, kira-kira jadwal itu sesuai nggak dengan jadwal penelitianmu. Sehingga ketika kamu turun, tidak buang-buang waktu di sana gitu loh. Ya. Lalu mana yang masuk dalam observasi, mana yang masuk dalam wawancara. Gitu. Baik, pertanyaan kedua berkaitan dengan sumber data. Di halaman 19, sumber data dalam penelitian ini adalah ketua umat atau ketua stasi tadi, lalu ketua OMK, dan orang muda kan? Iya, Pak. Lalu di berikutnya, di teknik menguji keabsahan data, kamu tulis triangulasi sumber. Untuk menguji data itu sah atau valid tadi, ya? Iya, Pak. Nah, siapa yang akan kamu tanyakan, siapa yang akan kamu wawancara atau kamu observasi untuk menguji bahwa sumber dari ketiga orang yang kamu sebutkan di depan itu sah dan valid, selain mereka bertiga? Ya, bisa keluarga mereka, Pak. Misalnya kayak umat yang bukan termasuk dalam OMK. Bisa ibu wanita-wanita Katolik, bapak-bapak Katolik yang bukan termasuk dalam ketua umat. Ini mau tanya Bapak dan BKRI enggak? Atau anggota dewan? Bukan, Pak, bapak-bapak Katolik. Enggak tanya, contohnya di Pak Kris, di DPP itu ada ketua seksi kepemudaan ya? Mikrofonnya Pak Kris. Halo Pak Todi. Nah, Pak Martinus, di DPP itu ada ketua seksi kepemudaan kah DPP itu? Dia di bawah ketua ini, Koinonia. Kalau di Keuskupan Agung Pontianak itu, dia di bawah divisi Koinonia. Jadi ada kepemudaan. Kalau di paroki? Ya, paroki. DPP-nya? Ya, jadi dia tidak berdiri sendiri, dia di bawah Koinonia itu. Di paroki ya, di tingkat paroki ya? Divisi. Nah, di paroki. Ya, paroki. Mungkin itu yang perlu di sumber data lainnya yang perlu ditanya itu Bapak Kat, WKRI, itu yang di DPP itu yang mengurus, yang langsung membawahi atau memayungi yang OMK. Sehingga perlu tahu mereka punya program apa. Itu penting, tanya program di DPP apa untuk pembinaan OMK sehingga mereka mau terlibat. Nah, nanti dari gereja itu yang pusatnya itu programnya apa, turunan di stasi apa, lalu teknisnya oleh ketua OMK-nya apa gitu. Ya, itu sumber data. Gitu. Oke? Ya, Pak. Oke. Nanti jadwal penelitian disesuaikan kembali ya. Iya, Pak. Nah, saya pikir nanti di pedoman observasi dan wawancara, itu buat berdasarkan itu yang tadi saya sampaikan ya. Itu pedoman observasi dan wawancara itu harus mengacu ke masalah. Ya, harus mengacu ke masalah karena seperti apa yang disampaikan Pak Subandri tadi, langsung mengerucut ke peranan kan, peranan orang muda. Orang muda. Jadi pedoman observasi dan wawancara harus mengacu ke masalah. Masalah itu berdasarkan teori, yaitu yang kamu buat tadi dalam definisi konseptual dan operasional. Di definisi operasional itu ada indikator turunannya. Indikator yang bisa diamati atau diobservasi itu masuk dalam pedoman observasi.
Sedangkan yang tidak bisa diamati, untuk menambah informasi, itu masuk dalam pedoman wawancara. Ya. Sehingga pedoman observasi dan pedoman wawancaramu itu menjawab pokok persoalan yang kamu tanyakan di depan. Oke, baik Pak Subandri, Pak Martinus, itu saja dari saya. Jika ada lain hal berkaitan dengan itu bisa kita diskusikan sesudah jeda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Metodis Tribrata oleh SFIL SPD, MPD. Pak Banding, suaranya kencang. Hujan di sini nih. Kecil suara. Oh kecil ya, oke. Di sini juga hujan nih, dikirim dari Pak Kris kayaknya. Ya, hujan di sini dah saya usir ke sana perginya. Ya, tempat saya nggak hujan. Nah, itu dia. Karena yang Pak Martinus tuh jimatnya agak kuat. Jadi dia lari ke sekitar Teluk Mulus dan kampus sana lah. Anak utara nih luar biasa ya. Aji-aji gitu. Oke, semoga kedengaran. Terima kasih Pak Todi dan juga Pak Kris atas masukan dan arahannya dia luar biasa. Menurut saya menjadi semakin jelas walaupun wajah Emilianda agak cemberut dia. Jangan cemberut, Betty. Kau harus senang. Proposalmu makin jelas nih. Kena banting dia. Ya, harus jelas, harus senang itu Kak. Proposal makin terang benderang, gitu kan? Iya Pak. Sehingga nanti kamu penelitian itu jelas, cepat selesai penelitian. Nah, sebelum saya skors, apakah ada pertanyaan dari Betty untuk masukan dan pertanyaan dari para penguji? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan arahan dan masukan dari para penguji, untuk sementara waktu sidang kami skors dulu. Saya minta para mahasiswa keluar dulu sebentar dari Zoom. Nanti akan saya panggil ulang sehingga bisa masuk lagi dengan link yang sama. Silakan, Dek. Oke. Lari ke dalam rumah kah? Hujan kah? Iya. Lai Simbolon. Ya, Pak. Penilaian saya udah saya kirim ke WA. Buka aja WA. Oke, siap. Tinggal Anda hitung aja situ. WA. Ada ya? Di WA ada ya? Ada Pak. Ada, oke. Tinggal Anda masukkan saja lah. Maklum nih, internetnya agak lelet di rumah nih. Ya itulah, mulai nih. Yo. Todi. Hai, tunggu kalau jauh isi dulu. Oh. Kau sudah buat berita acaranya kok? Kenapa? Oh, sini ya, saya sudah lihat. Berita acara menyusul saja. Udah Pak, udah langsung online Pak. Iyalah, Anda toh kayak situ. Di mana tanda tangannya tuh? Tanda tangan, gampang. Pak Kris kirim aja. Pak Kris tanda tangan di kertas, foto kirim ke saya buat elektroniknya. Ya. Oke. Kirim ke WA ya. Atau kalau enggak di kampus aja nanti. Oh, di kampus aja nggak apa-apa. Di kampus aja Pak Kris, nggak apa-apa. Saya usul di kampus aja memang. Tenang aja. Yang penting di kampus semua udah oke. Ya. Dah, sip. Bandri saya udah isi tuh. Mana? Ngero yang saya kirim link tuh. Kau punya atau Pak Kris? Setan kau sudah isi barusan ini mau. Kau punya kok? Sudah punya dia, sudah itu. Punya saya udah lengkap dengan catatan-catatan tuh. Sebentar. Sudah punya dia. Punya Pak Kris nikah. Tinggal diratakan itu. Punya saya dengan catatan-catatan udah lengkap tuh. Sebentar, saya masukkan punya Pak Kris dulu. Sabar, segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Bagi Todi tidak, Pak? Saya ambil foto dulu. Yang sedang nguap, hentikan lo nguapnya.
Lengkap lah. Gara-gara pandemi ini akhirnya kita begini nih. Aku nih sebenarnya mau ke kampus tapi udah nggak terkejar lagi nih. Sama aku juga. Verifikasi juga tadi. Anak aku tadi itu daftar tuh. Jadwal jam 11. Setelah jadi jam 1. Tapi apa bisa akhirnya? Bisa. Oke, tapi karena itulah baru selesai. Karena kalau enggak bisa lapor kirim ke Dewan Pendidikan. Oh iyalah, Dewan Pendidikan ada di depan mata. Asik. Mantap betul. Mantap. Hanya dia terlempar memang. Ancaman hierarkis ini mengerikan. Birokrasi ini. Hidup ini kan kekuatannya pada akses. Iya lah, Pak. Iya. Fisik nggak bisa, link kita pakai. Saya sedang membuat lagu, tunggu nanti lagunya. Wih, Pak Kris ini peneliti kah? YouTuber nih, bahaya. Lengkap. Itu namanya multi talent. Mulai tadi malam tuh mau pencipta lagu dah. Iya ya. 3 dah. Wih. Bahaya ya. Tunggu nanti lagunya tuh. Todi bakal diam dengarnya. Hati-hati sudah disonding itu. Berarti 75,1 ya? Hah? 75,1. Siap, boleh. Amin. Amin ya? Amin. Iya, Pak. Amin. Memang proposal tuh amin tuh udah paling tinggi lah tuh. Jarang yang A. Lumayan lah tadi itu. Yang penting nanti didampingi lagi. Oke, kita panggil masuk, Pak ya. Ya. Pak Bandri di kampus kah? Di rumah, Pak. Itu, Pak. Di rumah. Di kampus wifi lagi bermasalah tuh. Saya lihat tuh dia pakai HP tuh. Saya pakai wifi-nya, Rob. Lancar kok. Lalu? Zoom ini pakai yang mana? Tadi itu budak tuh udah mau masuk. Suruh masuk lah udah ke? Tadi tersendat wifi-mu tadi. Sudah suruh masuk kah, Pak Bandri? Oke. Sudah masuk dia, Pak. Keluar lagi. Masuk dia. Belum. Dari tadi dia gitu-gitu, Pak. Nongol bentar, keluar lagi. Nongol bentar, keluar lagi. Bandri, kok gelap sekali? Hai, kok. Yesus Kristus. Kau tuh loh. Tuh dia sudah muncul dia. Bercanda kah? Oh, ini kau udah pergi kelihatan. Lampu lagi bagaimana? Sudah tersenyum dia. Nah, ini udah tuh. Dia ada siap menerima resikonya. Biasa saya yakin ini siapkan tisu dulu situ. Siap tisu. Berat ini keputusan ini. Keputusan ini berat. Sampai hampir berkelahi dengan Pak Todi. Oke, selamat datang kembali Betty. Ya, Skor saya ambil. Kita masuk lagi ke sidang seminar ini untuk melakukan pembacaan hasil seminar. Ya. Suara dekat sedikit. Pembacaan hasil seminar ya. Oke, mohon izin Pak Kris, Pak Todi, dan juga Pak Martinus untuk membacakan hasil seminarnya, Pak ya. Bacakan. Ya. Berita acara hasil seminar proposal Rabu 1 Juli 2020, Setakat Negeri Pontianak atas nama Emelinda Betty Ipir. Dengan judul tadi diganti deh ya. Judul diganti nanti, jadi deskripsinya dihilang. Langsung analisis atau langsung peranan orang muda Katolik dalam lingkungan sampai selesai. Dengan hasilnya itu diterima, diperbaiki dan tidak diseminarkan ulang. Ya. Dengan poin 75,1
dikonversi menjadi huruf amin. Artinya Anda dinyatakan lulus seminar proposal. Mantap. Kok nggak ada senyuman gitu loh? Sudah tepuk lo, tepuk. Halo Pak Lek. Nah, saya kasih tepuk tangan. Sebentar ya, nanti saya telepon. Halo. Untuk semua tanda tangan sudah dari penguji dan pembimbing. Nah, catatan tadi judul berubah, tidak berubah secara substansial, hanya menghapus beberapa kata supaya sesuai dengan isi proposal. Lalu catatan berikutnya adalah proposal penelitian yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada ketua program studi sebagai syarat pembuatan surat penelitian selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli. Catat, Betty. Ya, Pak. 15 Juli, 2 minggu dari sekarang ya. Ya, Pak. 1 lembar untuk lembaga, 1 lembar untuk mahasiswa, nanti akan saya kirimkan dia. Ya, Pak. Nah, catatan berikutnya adalah tolong kirim secepatnya. Jadi 3 hari ini kalau langsung revisi, biar kami pembimbing tidak capek. Ya. Nah, oke deh ya. Iya, Pak. Nah, demikian pembacaan hasil seminar hasil proposal. Kayaknya mati lampu di rumah Pak Kris sehingga mulai gelap. Ada kata 2 patah kata dari kau, Betty? Enggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi Pak Kris sebagai penguji pertama, Pak Todi penguji kedua, dan juga Pak Martinus sebagai pembimbing kedua. Ada arahan pertama. Ada arahan Pak Martin. Saya hanya sedikit khawatir saja untuk Melinda ini untuk bisa turun ke lapangan. Itu saja sih. Oh ya. Ada kekhawatiran. Oke. Bisa nggak turun ke lapangan gitu? Oke. Ya, mudah-mudahan bisa gitu. Harapannya itu saja sih khawatirnya. Tadi sudah Kalau yang nggak bisa turun, maka data itu nggak akan mungkin bisa didapat dia. Betul. Artinya segera itu tadi kan Pak Todi sudah mengatakan kepada Betty itu, Betty tolong diingat itu kata-kata Pak Todi. Secepatnya konfirmasi ke Bawen. Kalau tidak ada, kita harus ubah entah metodologinya atau lokasinya. Ya, segera informasikan ya. Iya, Pak, baik. Oke, itu nanti masih bisa lah, masih longgar sebenarnya. Oke ya. Iya. Oke, sekali lagi itu saja. Ya, terima kasih Pak Martin sebagai pembimbing pertama, Pak Kris sebagai penguji pertama, dan Pak Todi sebagai penguji kedua. Sebagai penutup atas sidang ini, atas nama lembaga, sidang saya tutup. Tok. Oke, saya minta Betty untuk menutup kita dengan doa penutup. Silakan, Dek. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Sebab karunia-Mu kami dapat melaksanakan seminar ini dengan lancar. Ya Bapa, sebentar lagi seminar ini sudah selesai. Semoga semuanya dapat berguna bagi kami semua. Amin. Nama-Mu kami puji sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Kenapa doamu begitu? Doanya ini udah kayak doa mau makan. Grogi. Padahal sendirinya kau di situ. Oh, dia sendirian doang kok. Saking senangnya mungkin, Pak. Oke, Betty ya. Thank you ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin, Pak Kris, Pak Todi. Yo. Sip.